Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berikut ini adalah jadwal ibadah Natal dan juga Tahun Baru GKII Jemaat Jajar. Ibadah Natal secara live streaming pada hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020 pukul 10 pagi di channel YouTube GKII Jajar. Tautan akan dibagikan di grup WhatsApp GKII Jajar pada pukul 9:30 pagi. Setelah itu akan ada Zoom meeting ID dan password akan diberikan. Ibadah Natal Sekolah Minggu ditayangkan secara online pada pukul 8 pagi. Tanggal 31 Desember, ibadah tutup tahun akan dilakukan secara online pada pukul 6 sore. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari tahun 2021 akan dilakukan secara online juga pada pukul 7 pagi. Demikian informasi jadwal kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Kita diizinkan untuk kita boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman, walaupun kita dari rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi ibadah itu sendiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang masih kami nikmati. Hari demi hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk saat ini kami boleh kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh memberikan yang terbaik melalui ibadah kami pada saat ini. Kiranya Kau akan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami, sehingga saat ini kami boleh memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sungguh seorang anak telah lahir untuk kita. Dialah putra yang diberikan, dialah Yesus Kristus, dialah lambang pemerintahan. Dan namanya senantiasa disebut oleh orang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Seorang
telah diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama datang kepadanya lebih dahulu, mohon pimpinan dan pencerahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini, di mana kami bisa bersama-sama merenungkan dan mendengar firman-Mu yang menjadi terang bagi hati kami. Mohon Tuhan sendiri akan menerjemahkan pengertian ini, kebenaran-Mu sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Dan tolonglah Tuhan agar hati kami dapat memahami serta membagikan berita sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam pertolongan Roh Kudus dan dibungkus oleh kuasa darah Kristus. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali. Kita ternyata sudah tiba di bulan Desember, di mana biasanya kita merayakan Natal. Dan kita pun juga akan merayakan Natal, kan? Nah, mari kita lihat seberapa meriah, seberapa ramai orang-orang merayakan Natal ya, mungkin di kota kita sendiri, kota Solo ini. Nah, seringkali orang-orang Kristen atau gereja-gereja merayakan Natal dengan sangat meriah. Dekorasinya bagus-bagus, makanan-makanan yang enak, menyiapkan nyanyian-nyanyian, bahkan drama, atau apapun itu yang dapat dihadirkan pada waktu merayakan Natal, bahkan juga baju-baju yang baru. Tapi menurut Bapak Ibu sekalian, itukah Natal? Itukah Natal yang sebenarnya? Natal yang kita tunggu-tunggu di setiap bulan Desember? Apakah perayaan itu yang kita pikirkan dan kita rencanakan, kita tunggu-tunggu? Atau sampai di mana kita melihat Natal itu dirayakan oleh orang-orang percaya?
sebenarnya apa ya arti Natal itu? Apakah artinya Natal? Kita biasanya mengenal Natal itu sebagai kelahiran Tuhan Yesus di dunia ya. Tapi sebenarnya dalam peristiwa ini ada berita atau maksud apa yang terkandung di dalamnya? Apakah Natal itu berhenti pada pengertian mengenai Kristus telah lahir ke dunia? Atau adakah suatu pemahaman di mana kita dapat mengerti ini loh Natal gitu ya. Nah, kita akan bersama-sama melihat Natal, melihat berita Natal itu dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Saya akan membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Allah, anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat yang terkasih, Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang sangat populer ya, dan seringkali dihafalkan. Dan ayat ini dipakai juga dalam berita Natal ataupun berita Paskah. Jadi Natal dan Paskah sama-sama memakai ayat ini. Nah, marilah kita melihat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, di mana sebenarnya maksud atau berita Natal yang sebenarnya. Ayat ini, ayat 16 yang telah saya baca, dimulai dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya orang-orang yang ada di dunia ya, kasih Allah kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, mengapa Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan mengapa yang percaya kepadanya lalu menjadi tidak binasa? Marilah kita melihat dari ayat-ayat di bawah ini, kondisi manusia. Sebenarnya seperti apa kondisi manusia sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya kepada kita manusia? Kalau kita lihat di dalam ayat 18 dan selanjutnya, manusia itu berada di bawah hukuman. Atau kita lihat yang ayat 19. Kenapa kok manusia dikatakan berada di bawah hukuman? Di sana dikatakan hukuman itu ialah terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, inilah kondisi manusia. Dikatakan bahwa manusia itu berada di bawah hukuman. Berada di bawah hukuman itu seperti apa? Nah, berada di bawah hukuman adalah seperti ini.
ternyata kondisi berada di bawah hukuman itu adalah bahwa manusia itu tidak menyukai terang. Sekalipun terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia sering menghindar dari terang itu. Mereka lebih menyukai dan datang ke kegelapan. Nah, mengapa? Supaya perbuatan-perbuatan jahat mereka tidak nampak. Jadi orang yang seperti itu, orang yang di bawah hukuman itu membenci terang dan tidak mau datang kepada terang. Itulah kondisi manusia. Apa maknanya bahwa manusia itu tidak suka kepada terang dan tidak mau datang kepada terang? Karena perbuatan mereka jahat. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa di dunia ini ada enggak sih manusia yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan dan kejahatan. Dan kita semua pasti akan dengan yakin berkata bahwa itu tidak ada. Semua manusia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kekudusan Tuhan. Sehingga itulah yang disebut dosa. Nah, seringkali juga manusia menganggap bahwa karena berbuat dosa, maka manusia itu berdosa. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya pernyataan itu terbalik. Karena manusia itu berdosa, maka dia berbuat dosa. Artinya karena manusia itu punya tabiat dosa, maka dia berbuat dosa. Karena anak kecil sekalipun tanpa diajari mencuri oleh orang tuanya, tanpa diajari berbohong, tetap saja mereka dapat berbohong, tetap saja mereka dapat mencuri. Mencuri dalam ukuran anak-anak mungkin ya mengambil mainan temannya atau yang semacam itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi yang jelas intinya adalah bahwa manusia itu berada dalam suatu kesalahan, kecenderungan yang terus-menerus untuk berbuat salah, berbuat jahat. Nah, manusia yang berada dalam kondisi seperti ini sebetulnya adalah sangat darurat di mata Tuhan. Karena perbuatan jahat, kesalahan, dosa itu pasti harus dihukum. Itulah tuntutan keadilan Allah. Bagaimana kalau kita melihat orang-orang melanggar lalu lintas di jalan ya, apalagi kalau sudah berkali-kali, tapi polisi sekalipun ada tidak pernah menghentikan dia atau tidak memberi sanksi kepadanya. Apa yang kita rasakan? Rasa ketidakadilan. Untuk apa kalau begitu kita mentaati peraturan? Karena yang tidak mentaati pun tidak masalah, gitu. Tidak ada sanksi apa-apa. Nah, itu sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu kita melihat juga bahwa di dalam peraturannya memang semua yang melanggar aturan lalu lintas pasti akan dihukum, didenda. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dosa di mata Tuhan. Dosa harus dihukum. Kalau orang korupsi ketahuan lalu dipenjara, itu bukan hukuman dosa. Itu hanya sekedar akibat dosa. Lalu hukuman dosa itu apa? Hukuman dosa kita baca dari Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu bukan penjara. Upah dosa bukan dimiskinkan. Kalau koruptor dihukum bisa-bisa juga dimiskinkan ya selain dipenjara. Tapi dimiskinkan ataupun dipenjara ataupun dipaksa untuk menjadi pekerja paksa itu bukan upah dosa. Itu adalah akibat dosa. Sedangkan upahnya adalah maut. Perpisahan dengan Allah selama-lamanya. Nah, padahal semua manusia berada dalam kondisi ini. Manusia berada di bawah hukuman dosa, karena tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena itu,
sebenarnya semua manusia seharusnya dihukum masuk neraka ya. Berpisah dengan Allah selama-lamanya. Sebenarnya maksudnya itu ya. Neraka hanya nama tempat, tapi inti dari ketidakselamatan atau tidak memiliki hidup kekal, intinya adalah akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan terpisahnya itu bukan rame-rame gitu ya, tapi sendiri-sendiri. Di neraka ini kondisinya bukan rame-rame gitu, tapi merasa sendiri, seorang diri, dengan segala macam hukuman yang ada di dalamnya. Kita tidak membahas itu karena nanti panjang, tapi sebenarnya itulah hakikat upah dosa. Nah, manusia yang dalam kondisi seperti ini, Allah mengasihi kita. Allah yang telah menciptakan kita, Allah punya maksud mulia bagi setiap orang yang lahir di dunia ini. Allah ingin manusia yang lahir di dunia ini, yang sebenarnya adalah manusia yang jahat karena berdosa terus-menerus, itu dapat menjadi seperti Dia. Allah yang tidak setitik pun noda ada di dalamnya. Allah yang maha kudus, maha benar. Dan karena Dia maha benar, segala sesuatu yang datang darinya adalah bersifat benar. Karena Dia maha kudus, segala sesuatu yang datang dari Dia bersifat kudus, murni, semata-mata kebaikan. Tidak ada sedikit pun kejahatan atau noda. Nah, itulah maksud Allah bagi manusia, agar manusia itu ketika diciptakan dan kemudian selanjutnya akan menjadi orang-orang yang seperti Allah, serupa dengan Dia, kembali pada citranya ketika manusia diciptakan, dan akan kembali bersama-sama dengan Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang Allah kehendaki. Nah, karena maksud itulah, maka Allah Bapa kita mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Datang ke dunia untuk manusia. Untuk manusia bagaimana? Karena manusia itu harus dihukum karena dosa-dosanya. Nah, hukuman dosa kita sudah lihat tadi adalah maut. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menanggung hukuman itu untuk dapat kembali kepada Allah. Jadi manusia tidak dapat menebus dosanya sendiri karena itu. Karena maut itu tidak dapat ditanggungnya sendiri. Nah, Yesus Kristus datang sebagai manusia ke dunia untuk menggantikan kita, menebus kita dengan cara bagaimana? Hukuman yang seharusnya menimpa kita karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena kejahatan kita, ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yesaya pasal 53 sepenuhnya menceritakan atau bernubuat tentang hal ini, bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Nah, kalau kita tidak digantikan, hukuman kita tidak digantikan oleh Kristus, kita tetap berada di luar Kristus, maka seperti ayat 19 dan 20 inilah yang akan kita alami dan yang akan kita jalani sepanjang hidup kita. Kita akan terus-menerus berbuat jahat dan tidak suka kepada terang. Saya sering mengalami begini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau saya berkenalan dengan orang baru, orang Kristen ini, beberapa kali pengalaman saya, sebenarnya kami bisa menjadi akrab. Maksudnya bertemu, berkenalan, lalu akrab menjadi teman gitu. Tapi nanti begitu dia tahu bahwa saya adalah istri seorang pendeta, ya mempunyai image tersendiri ya, namanya pendeta, lalu mereka itu akan menjauhi saya. Tidak ingin dekat dengan saya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kehidupan seorang pendeta, keluarga pendeta itu pasti suci, pasti alergi mendengar perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, itu saja sudah merupakan satu bukti bahwa manusia itu
takut kepada terang. Padahal sebenarnya juga tidak sebegitunya ya, artinya kita semua itu juga orang yang punya tabiat dosa, bisa saja berbuat dosa. Tetapi memang di dalam iman kepada Kristus, kita akan memperoleh pertolongan dan kekuatan. Nah, caranya bagaimana? Kita akan melihat berikut ini. Pertama, kita tadi sudah melihat mengapa Kristus datang ke dunia. Jadi berita Natal itu tidak bisa sepotong ya, oh itu Kristus lahir ke dunia, itu Bapa mengutus anaknya untuk lahir menjadi manusia di planet bumi ini. Tidak bisa hanya berhenti di situ. Tapi kita harus mengerti firman Tuhan, mengerti berita Natal yang sebenarnya. Berita Natal yang sebenarnya apa? Yaitu tadi, karena manusia itu dalam kondisi berdosa menghadapi hukuman dan sudah bersiap-siap ke neraka apabila tidak ada yang menolongnya. Lalu datanglah Yesus Kristus ke dalam dunia untuk memberikan pertolongan itu. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, Tuhan mengutus putranya datang ke dunia sebagai manusia. Karena manusialah yang akan diselamatkan. Manusialah yang seharusnya menanggung hukuman, maka hukuman itu akan tertimpa kepada Yesus Kristus yang dalam wujudnya sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sebenarnya semua perayaan yang meriah, ya karena semua perayaan pasti diusahakan untuk meriah ya. Semua perayaan Natal yang meriah, makanan yang enak, dan segala atribut-atributnya sebenarnya adalah bungkus saja dari berita penting yang harus didengar setiap manusia. Mengapa itu menjadi berita penting? Karena semua manusia berdosa, mereka membutuhkan pertolongan untuk dapat diselamatkan dari hukuman itu. Kalau mereka tidak mendengar berita ini, dari mana mereka bisa tahu? Kalau mereka tidak tahu, mereka tidak dapat merespon dengan benar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana orang meresponi Natal? Saya tanya meresponi berita Natal, maksudnya ya, bukan meresponi perayaan Natal. Sebab perayaan itu bisa saja menimbulkan iri hati, menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak, sehingga terjadilah huru-hara dan sebagainya. Perayaan itu sendiri menyenangkan, tapi bukan yang utama pentingnya. Yang utama pentingnya adalah mendengar berita Natal. Dan bagi mereka yang telah meresponi berita itu, menjadi berita itu, respon kita terhadap berita itu maksudnya menjadi suatu perenungan kembali, komitmen yang baru. Nah, bagaimana orang meresponi Natal? Pertama, orang harus mengetahui berita Natal yang benar, sehingga dia dapat merespon dengan benar. Kemudian ketika seseorang telah mendengar berita Natal yang benar, lalu bersikap biasa saja, itu tidak ada yang seperti itu ya. Bagaimana bisa kita seseorang menyaksikan suatu peristiwa lalu bersikap biasa saja seolah-olah melihat mobil lewat? Enggak bisa, Bapak Ibu. Dan respon itu hanya ada dua hal. Respon yang pertama adalah Bapak, Ibu, dan Saudara mempercayai berita itu, lalu mengambil tindakan, atau tidak mempercayai berita itu. Dan tindakannya ya cuek lah, mungkin tidak memperhatikan, atau sengaja memang benar-benar menolak isi berita itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, respon itu tidak harus dibuat, karena setiap orang itu merespon secara otomatis. Kita melihat
pada zaman Yesus sendiri orang-orang merespon Natal itu sebenarnya adalah responnya terhadap Yesus. Jadi bagaimana orang merespon terhadap Yesus, begitulah sebenarnya orang merespon terhadap Natal. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki menolak berita Natal itu. Mereka tidak percaya. Kemudian ada juga orang-orang di luar Israel, bukan orang Yahudi, yang mendengar berita Natal. Ada yang percaya, ada yang tidak. Gembala-gembala pada waktu mendengar berita itu, mereka percaya dan mencari bayi itu. Orang Majus mencari bayi itu juga, yang bukan orang Yahudi. Nah, murid-murid Yesus percaya kepadanya. Begitu juga orang-orang percaya pada zaman Perjanjian Baru telah meresponi berita ini dengan benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian selama ini telah menjadi orang Kristen sekian tahun, telah bergereja sekian puluh tahun, dan telah menjadi aktivis gereja, menjadi pengurus gereja, menjadi apa saja yang ada dalam keterlibatan orang-orang Kristen di gerejanya. Nah, tetapi apakah semua orang yang seperti itu benar-benar mengerti berita Natal yang sebenarnya? Atau kita itu setiap tahun merayakan Natal karena menunggu-nunggu perayaannya, menunggu-nunggu saat kemeriahannya, tanpa memperhatikan bagaimanakah kita harus bersikap pada berita Natal itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang belum percaya, kita tidak tahu siapa ya, maksudnya semua orang yang belum percaya ketika mendengar berita Natal, mereka juga merespon percaya dan tidak percaya. Nah, di manakah kita dapat melihat respon itu pada orang-orang yang belum percaya? Kita melihat para penginjil, para pemberita Injil, pada orang-orang yang membawa berita anugerah, berita keselamatan. Dapat disebut dengan istilah apa saja Bapak Ibu? Berita Injil, berita keselamatan, berita anugerah. Bahkan dapat disebut juga dengan berita Natal, karena intinya adalah sama. Pada masa kini, kita hidup 2000 tahun setelah Kristus dilahirkan. Kita melihat sudah banyak negara-negara yang awalnya berasaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Kristen, tapi sekarang telah pudar. Kita juga melihat negara-negara yang sama sekali tertutup bagi berita Injil. Tidak ada tempat bagi orang-orang Kristen. Tetapi kemudian di dalamnya banyak orang percaya kepada Kristus yang bermunculan. Apakah artinya fenomena ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Tuhan terus bekerja di sepanjang zaman. Tuhan bekerja melalui dan bersama dengan anak-anaknya, yaitu mereka yang telah percaya kepadanya. Orang-orang yang meresponi berita Natal, lalu percaya kepada berita ini, lalu mengulurkan tangannya. Maksud saya gini Bapak Ibu, misalnya saya ingin memberikan HP ini kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara yang ada di sini. Siapa yang mau HP ini? Adakah orang yang dapat menerima HP ini atau memiliki HP ini tanpa maju ke sini dan mengambilnya? Pasti tidak ya. Kalau ada orang yang mau menerima pemberian saya, berarti dia akan datang, mengulurkan tangannya, dan mengambil pemberian saya itu dari tangan saya. Nah, begitu juga
Berita Natal adalah anugerah, karunia Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita yang mengulurkan Yesus Kristus kepada kita untuk menjadi penyelamat bagi kita. Tapi bagi orang-orang, bagi Bapak, Ibu, Saudara di seluruh muka bumi ini yang tidak mau mengulurkan tangannya menerima pemberian itu, tidak dapat menerima hidup yang kekal. Pengorbanan Kristus potensinya adalah untuk seluruh umat manusia, tapi tidak semua manusia memperoleh hidup kekal. Tidak semua manusia diselamatkan. Mengapa? Karena mereka tidak meresponi pemberian Allah dengan cara menerimanya, tapi bahkan menolaknya. Ketika Allah mengulurkan tangan itu ditolak, tidak percaya. Itu adalah penolakan dan tidak mau menerima, sehingga hidup kekal itu pun tidak dapat mereka terima. Tetapi bagi orang yang percaya kepada berita Natal ini, dia akan meresponi dengan membuat suatu penerimaan, komitmen. Artinya, ya Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku dan Tuhanku. Hatinya menerima Dia. Lalu apa saja yang dikatakan oleh Yesus yang telah dia terima itu akan dia perhatikan, akan dia lakukan. Dia akan ikut Yesus yang telah dia pilih sebagai juru selamatnya. Dan kalau seseorang mengikut Yesus, menerima Dia, maka mereka akan bersama-sama. Mereka akan saling berbicara. Yesus berbicara kepada orang yang menerimanya juga bicara kepada Yesus, dan mereka berjalan bersama, dan mereka melakukan hal-hal yang sama, karena di sanalah kebenaran itu dinyatakan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, sebenarnya respon kita tidak dapat dilihat dari bagaimana rajinnya kita mempersiapkan perayaan Natal. Bagi kita yang telah percaya dengan berita Natal ini, bagaimana kita dapat merenungkan kembali kasih Allah yang begitu besar yang disebutkan dalam Yohanes 3:16 itu. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Dan Bapak, Ibu, serta saudara semua, setiap nama dikenal oleh Allah dan dilawat oleh Allah. Setiap orang akan bertemu dengan berita Natal. Karena tanpa berita Natal, mereka tidak dapat membuat keputusan yang benar. Dan kalau mereka tidak dapat membuat keputusan yang benar, tidak dapat disalahkan karena mereka tidak tahu. Tetapi Tuhan sungguh bekerja, dan berita ini sampai ke pelosok-pelosok dunia, bahkan masuk ke dalam rumah yang pintu-pintunya tertutup. Mungkin melalui siaran-siaran radio, mungkin melalui perkara-perkara besar yang Tuhan sendiri lakukan. Mungkin ketika mereka bepergian keluar dari tempat atau lingkungannya, mereka mendengar. Tetapi semua orang akan mendengar, dan semua orang harus merespon. Tanpa kasih karunia-Nya, tanpa Yesus yang datang ke dunia ini, maka sebenarnya manusia sedang berjalan ke arah hukuman, sedang berjalan ke arah neraka. Dan di dalam hidupnya di dunia ini, dia tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan seperti yang dikatakan dalam ayat 19, bahwa mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa? Karena Kristus adalah terang manusia. Kita melihat di dalam, sebagai ayat terakhir, melihat dalam Yohanes pasal 1, di dalam ayat 4 dikatakan, dalam dia huruf besar, Tuhan Yesus, dalam Dia ada hidup,
Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah hidupnya Allah. Hidup yang tidak dimiliki oleh makhluk selain Allah. Dan hidup itu yang tidak dimiliki oleh manusia itu adalah terang manusia. Oleh karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima hidup kekal, sebenarnya kita sedang menerima terang manusia. Sehingga terang itu akan menolong kita untuk menahan kaki kita dari berjalan ke arah kegelapan. Hidup kekal yang hanya ada di dalam Yesus, itulah kehidupan yang akan kita terima. Hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Satu ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 menunjukkan di mana kita bisa memperoleh hidup kekal ini. Saya akan membacakannya. Dan inilah kesaksian itu. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Sama dengan Yohanes 3:16 ya. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi ketika Tuhan mengaruniakan anaknya, Dia juga mengaruniakan hidup kekal yang ada di dalam anaknya itu. Ayat 12 berbunyi begini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup kekal itu tadi. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tidak memiliki hidup kekal. Berarti dia akan mati secara kekal. Artinya tidak bersama-sama dengan Bapa. Tidak bersama-sama di dalam kebaikan, damai sejahtera, keselamatan, sukacita. Semuanya itu tidak ada. Keterpisahan dari Allah adalah sebaliknya, di mana yang ada hanya duka cita, gertak gigi, penyesalan, kesendirian, ketakutan, kegelapan, jurang yang tak berdasar, dan tidak berakhir. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh besar harapan saya, harapan kita semua, bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mendengarkan firman ini benar-benar dapat meresponi Natal dengan benar. Artinya bukan perayaannya, tetapi berita itu adalah berita yang menuntut respon kita. Baiklah buat kita yang telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus, menjadi saatnya kita membuat komitmen baru yang meneguhkan komitmen lama kita untuk menerima Yesus. Menerima seperti apa? Menerimanya, mempercayainya sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, berarti kita dapat menyerahkan seluruh kendali hidup kita di dalam tangannya. Dan Allah tidak pernah salah. Dia bahkan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Dan kita yang menerima Dia, percaya kepada Dia, menjadikan Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi, maka kita akan menerima kekuatan baru di dunia ini. Di dunia ini kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi masalah-masalah yang berat, tetapi bersama dengan Kristus kita akan memiliki kekuatan, karena Allah suka mengubahkan hal-hal buruk menjadi hal-hal yang terbaik, suka mengubahkan kerugian menjadi keuntungan, suka mengubah malapetaka menjadi berkat bagi orang yang bersandar kepadanya. Karena Allah turut bekerja dalam keadaan seburuk apapun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah berkat hidup kekal yang kita miliki apabila kita percaya kepada Dia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan
Saudara sekalian, pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kiranya makna Natal ini, semangat Natal, pemahaman Natal akan meneguhkan iman Bapak Ibu kepada Dia dan memperteguh komitmen Bapak Ibu dan saudara dengan Dia untuk melayani Dia melalui pelayanan kita kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa oleh kedatangan Yesus Kristus, kami yang percaya, yang merespon untuk menyerahkan, untuk menerima kasih karunia-Mu itu dan menyerahkan hidup kami kepada Yesus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan itu, maka kami memperoleh jaminan keselamatan, memperoleh hidup kekal, agar setelah kehidupan kami di dunia ini, kami akan melanjutkannya dengan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena pertemuan kami dengan berita Natal adalah suatu anugerah. Dan apabila kami telah bertemu dan menjadi percaya setelah sekian tahun Tuhan, itu adalah anugerah, di mana selama tahun-tahun itu kami dapat menghasilkan buah, sehingga menjadi bau yang harum bagi Tuhan dan mendatangkan upah bagi diri kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pendengaran kami akan firman-Mu dan seluruh orang yang mendengarkan berita Natal ini di dalam terang Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tidak akan pernah terlambat. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.